Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Ana Elektro. Jadi di video kali ini kita akan membahas instruksi dari multiply dan juga divide atau perkalian dan juga pembagian. Oke, kita udah ada di halaman sectionnya. Di sini kita menggunakan PLC CP1E. Dan seperti pada video sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang instruksi dari pertambahan dan juga kita membahas instruksi dari pengurangan. Dan untuk video kali ini kita akan membahas instruksi dari perkalian dan juga pembagian. Untuk kita cara memanggil instruksinya sama pada video sebelumnya, yaitu bisa ketik add. Nah, kalau udah ada add seperti ini, kita mulai dulu dari yang perkalian dulu dengan tanda bintang. Nah, selanjutnya multiplikan wordnya itu kita isi dengan D0. Untuk multipliernya kita kasih dengan D5 misal. Dan juga hasil data perkalian kita simpan di D10. Kita kasih nama data 1, data 2, dan juga hasilnya itu kita kasih nama hasil data. Oke, di sini udah untuk memanggil instruksinya. Di sini kita kasih logic NO, kita kasih kontak NO. Di sini kita pakai alamat 0.00. Kita kasih nama trigger 1. Oke, selanjutnya kita bikin dulu aja semua programnya, mulai dari yang perkalian sama yang pembagian. Untuk yang perkalian itu sama, untuk yang pembagian itu sama, ketik add terus slash atau garis miring. Nah, kita simpan aja di alamat D11, D6, dan juga D11. Data 1, data 2, dan hasil data. Oke, teman-teman, di sini salah. Harusnya D02. 01 aja. Data 1. Oke. Nah, di sini udah ada dua instruksi, yaitu instruksi perkalian dan juga instruksi pembagian. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa mesti D0, kenapa mesti D5, kenapa mesti D10? Ini semua menyesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Kalau emang D0 kosong ya kenapa nggak pakai D0 gitu dari awal. Dan sebenarnya kalau di sini D0, D1, D2 juga nggak jadi masalah gitu. Cuman perlu diperhatikan lagi gitu panjang datanya. Oke, selanjutnya sini kita pasang lagi kita masukkan lagi untuk triggernya. Trigger untuk yang pembagian. Trigger 2. Oke, di sini untuk instruksinya udah selesai, mulai dari perkalian dan juga pembagian. Dan selanjutnya kita siapkan program untuk resetnya. Jadi hasil perkalian ini kalau kita reset untuk biar ini kembali ke 0, nggak mungkin kan 0 kita bikin 0 dikali 0 gitu, nggak gitu. Lebih baiknya kita menggunakan instruksi resetnya itu sendiri. Dan untuk resetnya itu kita pakai instruksi move. Untuk penjelasan mengenai instruksi move udah kita bahas di video sebelumnya, silahkan cek aja video yang ada di pojok kanan atas. Kita move data 0, kita kirim ke D10. Nah, kita reset, ini baru reset untuk yang hasil perkalian. Untuk hasil pembagian ini belum kita reset. Kita move lagi, move, kirim ke D11. Nah, ini udah siap untuk program resetnya. Untuk instruksi resetnya kita panggil dulu untuk logic triggernya reset. Nah, di sini kita udah selesai untuk program perkalian dan juga pembagiannya, dan juga udah siap untuk program resetnya. Di sini akan kita jelaskan terlebih dahulu sebelum disimulasikan. Di sini hasil perkalian D0 dan D5 disimpan di D10.
Dan untuk yang pembagian, D1 dibagi D6 disimpan di D11. Dan perlu diperhatikan, ini tidak akan mengeksekusi data yang ada di D0 dan D5 sebelum trigger ini aktif sesaat. Dan perlu diperhatikan juga, lebih baik pengisian datanya dilakukan ketika trigger ini masih 0, logic 0 atau belum hidup. Dan setelah ini diisi baru kita tekan triggernya. Dan apa jadinya jika ini dalam kondisi hidup dan kita mengisi data 1 dan juga data 2, apa yang terjadi? Maka programnya juga tidak akan mengeksekusi gitu, karena dia perlu di-trigger sesaat. Jadi kalau di dalam kondisi hidup, dia tidak akan mengupdate ke D10. Dia akan tetap di posisi hasil terakhir dari D0 dan juga D5 pas di-trigger pertama kali. Langsung aja kita simulasikan, dan ini berlaku juga ya untuk yang di pembagiannya. Dan ini move-nya adalah data 0 kita kirim ke D10 dan juga D11. Ini D10 dan juga D11. Jadi untuk ngeresetnya adalah dengan kita mengcopy paste data 0 kita kirimkan ke D10 dan juga D11 dengan mengirimkan sinyal reset dari 0.02. Langsung aja kita simulasikan. Nah, di sini kita udah ada di program simulasinya. Kita mulai dulu dari yang perkalian. Misal kita kali 10 dikali dengan 5, hasilnya harusnya 50 ya. 10 dikali 5. Nah, ini belum ada nilai yang dipindahkan ke D10 karena dia belum dapat trigger. Di sini kita trigger dulu. Nah, maka hasilnya 50. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, apa jadinya jika kita mengisi data ini dalam kondisi ini hidup gitu. Kita isi dengan 5. Nah, ini 5 kali 5 harusnya hasilnya 25. Tapi karena ini posisinya masih hidup, jadi dia tidak akan mengeksekusi data 1 dan data 2. Jadi ini perlu dimatikan terlebih dahulu. Nah, untuk logika dalam pengaplikasiannya ini kan pasti digambarkan sebagai tombol. Jadi sebenarnya dalam kejadian di lapangannya harusnya ini ketika kita tekan sekali dia akan melepas gitu, dengan cara kerja push button atau juga tombol-tombol yang ada di kalkulator tuh kan sekali tekan dia bakal balik lagi. Nah, jadi sebenarnya ini karena masih diprogram gitu, jadi kita nggak bisa langsung ngebalikin. Jadi kita hanya bisa hidupkan dulu, nah ini jadi 25, dan kita matikan secara manual lagi gitu. Tapi kalau misalnya dalam pengaplikasiannya di hardware gitu, seperti di kalkulator atau apapun itu, pasti ini kalau menggunakan push button dengan program seperti ini, pasti ketika ditekan dia langsung otomatis balik. Artinya dia hanya mengeksekusi 1 kali. Nah, ini udah kita 5 kali 5 udah update ke 25. Kita coba sekali lagi dengan 6, hasilnya harusnya 30. Dan 30 kita coba update dalam kondisi hidup. Nah, dia nggak bisa ngupdate, yang harusnya hasilnya 40. Ini harus dimatikan dulu dan kemudian dihidupkan lagi baru menghasilkan nilai 40. Dan bagaimana untuk meresetnya? Nah, ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini kita reset ke 0. Jadi data 0 dikirim ke D10, maka dia hasilnya 0. Kita ulang lagi sekali lagi. Di sini kita trigger aja langsung karena udah ada datanya 40. Nah, ini resetnya harus dimatikan dulu. Karena kalau misalnya ini hidup, berarti dia terus-terusan mengirim data 0 ke D10. Ini dimatikan terlebih dahulu. Ini harus dimatikan lagi. Nah, ini harus dihidupkan kembali. Nah, dia 40. Nah, di sini 40. Ketika mau 0 kan, lihat di sini 0, kita pindahin ke D10. Nah, maka akan kembali ke 0.